Syurutut tayamum yaitu sab'atun. Ada berapa? 7. Berarti sebelum apa sampean? Sebelum melaksanakan apa? Syurut tayamum. Berarti sebelum melaksanakan apa? Tayamum. Kan di luarnya. Syaratnya sholat ya di luar sholat. Syarat tayamum di luar tayamum. Syaratnya haji di luar haji. Syaratnya puasa di luar puasa. Semua syaratnya apa saja di luarnya, di luarnya, di luarnya. Nah, sekarang kita mau tayamum. Syaratnya tayamum berarti suatu kerjaan syarat-syarat ini harus terpenuhi, harus ada ya di luar tayamum. Kalimat di luar tayamum berarti sebelumnya bertayamum. Ya, ini harus terpenuhi nih. Kalau nggak terpenuhi ya nggak sah tayamumnya. Atau tayamumnya nanti fungsinya berbeda, ya, nggak sesuai standar. Nah, ini apa di sini? Syartul awal, syarat dari tayamum yang pertama, an yakuna biturabin. Ya. Syaratnya itu harus pakai debu, tanah. Ya. Tanah, turab itu tanah. Tanahnya mau diambil debunya. Ya, bukan kasar gini segini tanah. Ya boleh kalau nanti mau pakai kayak gitu. Maka lucu, ya. Debunya saja sudah termasuk tanah debunya sama itu, jelas ya. Jadi syaratnya cukup dengan menggunakan debu tanah atau tanahnya lah boleh, atau debunya boleh. Debu tanahnya debu ya debu, ya sama aja tanah. Nah, tanah ini sendiri, yang ini tanah Bib, ini kan berarti tanah. Iya, ini berarti kita mau tayamum. Iya, pakai tanah. Iya, betul. Tanahnya atau debunya tanah, betul. Ini adalah syarat. Menggunakan tanah, menggunakan debu tanah itu adalah syarat tayamum. Jelas ya? Ternyata, nah ini nih, biar supaya nggak bingung. Syaratnya ini, yang dibilang syaratnya tayamum, ini juga punya syarat lagi. Syaratnya apa? Syaratnya tanah. Ya. Syaratnya tayamum apa tadi? Pakai tanah. Jelas ya? Sekarang syaratnya tanah. Ada nggak? Ada. Syaratnya tanah itu, ya, satu, an yakuna tohiron la najisan. Tanah yang ente mau pakai, kan kita tayamum pas syaratnya pakai tanah. Tanahnya ini pun ada syaratnya, ada aturannya ini syaratnya. Apa? Tanah yang suci. Maksudnya gimana? Lah ya kalau ada tanah dikencingin, apa jadinya? Najis kan? Tanah comberan, apa itu? Najis kan? Ya, nanti comberan itu dikerokin, kan banyak tanahnya tuh. Tanah comberan, orang bilang, tahu sebelahnya itu hitam, ya, tanah comberan najis. Ya bukan kencing lewat situ, semua situ. Terus saya ambil tanah itu buat tayamum gitu, boleh nggak? Kan katanya pakai tanah, Iya, tanah itu kan tanahnya harus tanah apa? Nah, syaratnya tanah itu sendiri harus suci. Jadi kalau tanah itu ternyata najis, ya nggak boleh. Ya, tanah yang najis nggak boleh dipakai buat. Makanya syaratnya tayamum itu tanahnya sendiri punya syarat. Syaratnya tanah itu tanah yang suci. Yang kedua, an yakuna tahuran la musta'malan. Tanah yang dipakai juga harus dalam keadaan tanah yang apa? Suci, tidak mustakmal. Kalau yang pertama, suci itu tidak najis, ya kan? Kalau yang kedua, suci mensucikan, yaitu yang tidak mustakmal. Sebab suci doang bisa, tapi sudah dipakai. Artinya belum pernah dipakai. Ya. Kalimat dipakai jangan salah.
andai kata saya punya ambil tanah, ya, di apa, piring, tanah, satu piring, ya, jayak lah, biar kalau debunya gitu, halus, satu piring, taruh sini. Terus saya mau tayamum, saya ambil, ngerti? Dari sini saya ambil, sini, ya, saya tayamum, usap muka. Tuh, selesai ya, dua ambil lagi, ngerti ya? Taruh sini, ngerti? Selesai tayamum. Jelas? Nah, apakah tanah yang di piring ini mustamal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sebab tanah ini ya belum dipakai. Oh, belum dipakai? Kan tadi dipakai. Belum. Ini gini, itu nggak make, Pak. Ini namanya ngambil. Nah, ngambil tanah kan? Saya tidak make. Ini nggak dipakai. Saya cuma ngambil. Nah, jelas? Ini yang di tangan, ini belum dipakai, ya. Baru saya usapin. Nah, ini setelah diusap, ngerti ya? Ini namanya tanah yang sudah dipakai. Ini nih yang sudah dipakai. Paham ya? Itu yang sudah dipakai. Jadi ini belum? Belum. Nah, terus ini apa? Ini cuma dia ambil doang. Cuma ngambil. Bingung. Saya contohin yang baru. Ini air. Saya mau wudhu. Gelas. Ambil air dari sini. Dari sini saya ambil. No. Ngerti ya? Cuci tangan. Ngerti? Sudahkah saya pakai air ini? Hah? Belum. Yang dipakai itu yang diambil. Saya ambil lagi. Buat kumur-kumur. Buang. Sudahkah dipakai? Belum. Saya ambil lagi. Saya ambil lagi buat muka. Saya ambil lagi buat tangan. Saya ambil 1000 kali Anda ngambil. Ini air, namanya air yang belum dipakai. Nah, tadi sih ngapain? Itu yang tadi yang dipakai yang yang diambil. Yang dipakai itu adalah yang diambil. Ngerti ya? Kecuali kalau ente ngambil begini, ambil air terus gini. Nah, dipakai terus netesan ke sini. Jelas? Nah, itu mustakmal. Ini namanya kejatuhan air yang sudah atau lagi ambil ember kecil gitu ya. Kan air ember kecil kan di bawah 2 kulak. Terus ente wudhu ya. Ya ima ente celup gini, airnya turun atau umpama ente tangannya ente masuk ke dalam ember kan. Masuk ke dalam ember itu. Oh, masuk dah. Berarti air ini air apa? Mustakmal. Ini baru namanya air ember yang dipakai. Sudah dipakai. Namanya mustakmal. Tapi kalau kita ngambil air dari situ dan dipinggirkan, jelas. Maka yang dipakai itu yang diambil. Yang ini namanya belum diambil. Jadi kalau gitu ente satu ember bisa buat wudhu 10 kali. Ya 10 kali, 20 kali silakan. Selagi airnya masih ada, ya. Asal ente jangan wudhunya di situ, di ember itu wudhunya jangan. Atau wudhu yang ente pakai airnya ini jatuh ke situ. Jangan sampai jatuh ke situ. Kalau ente wudhu terus jatuhnya ke situ gitu, ke bawah lagi. Yang ember tadi mustakmal. Ya, kecuali kalau air itu di atas 2 kula. Airnya di sebak kamar mandi gede ya. Airnya sudah pasti di atas 2 kula. Ente mau wudhunya gini-gini numpak-numpak situ juga nggak apa. Kalau perlu malah nyemplung sekalian ente. Masuk ke dalamnya niat wudhu sekalian. Kalaupun niat mandi wajib sekalian dalam bak itu yang gede ya. Di atas 2 kula. Sah kah? Sah.
Udah selesai wudunya, udah. Udah selesai mandinya, udah. Airnya mustakmal enggak? Tidak. Kenapa? Kan dipakai. Buat ente tenggelam ke situ. Buat ente wudu. Jawabannya, airnya jumlahnya saya 2 hari ini kena batuk. Mulai flu. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau digunakannya mengena pada itu, ini debu ya, ente ambil. Mama ini ngawur-ngawuran, ambil ini piring, ambil gitu ya, terus ente gitu. Kamu lamburin muka, ceritanya tayamum ini biar mantep. Bukan debu yang busak ini, rontok nggak ini? Datang nggak ke sini? Busak. Ini jadi nggak boleh dipakai lagi. Harus ganti yang baru, ya. Tapi kalau di piringan sini terus ambil gini, ya, berarti kan enggak. Ambil lagi kedua, terus begini. Ya. Selesai. Nanti mau tayamum, ambil lagi di situ. Selama itu mau tayamum, ya selama itu juga itu masih bisa dipakai sebelum habis itu tanahnya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian tadi, jadi syarat yang kedua harus debunya itu mensucikan. Artinya suci, mensucikan, bukan mustakmal. Yang ketiga, an yakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Debu itu memang debu tanah. Jangan dicampur dengan gamping. Berarti ya? Atau mungkin dengan apa kapur atau dengan bedak. Berarti ini debu. Kata dokter biar steril. Terus dikasih campuran yang lain. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ya? Kasih betadin umpama dia. Ada namanya bubuk betadin. Umpama itu. Betadin kan cair ya. Umpama ada bikinin apa? Bubuk betadin. Buat apa? Matiin kuman yang ada di tanah, dicampurin, ubur-ubur dicampurin. Ya nggak boleh. Itu namanya kayak ibarat kalau air kayak air campuran itu. Air campur betadin. Ya nggak boleh. Berwudu. Ya. Itu mustamal itu. Istilahnya istilah mustakmal. Sebetulnya bukan mustakmal. Mukhtalit itu campur. Air campur kopi. Boleh nggak wudu? Nggak boleh. Air campur teh. Boleh nggak wudu? Air teh buat wudu? Nggak boleh. Air kopi nggak boleh. Ya, karena harusnya air cuma air doang. Yang air mutlak. Nggak ada campuran apa? Debu juga sama. Debu khalisan. Khalis itu mutlak. Artinya tidak ada campuran. Debunya, tanahnya. An yakuna lahu ghubarun bihaitu yaltasiq bil udwi. Yang namanya tanah tersebut harus tanah itu adalah tanah yang berdebu. Tanah berdebu. Emang ada tanah nggak berdebu? Halo? Ada nggak? Apa? Apa? Lumpur, pinter. Benar. Lumpur nggak ada debunya. Ya. Harus keringin. Ya kan? Betul kan lumpur? Atau tanah yang berair. Nggak ada debunya. Atau umpama tanah tapi udah jadi kerikil. Kayak tanah pasir. Pasir-pasir pun. Ada. Ada debunya nih. Pasir, dicuci, bersih. Ngerti ya? Halo? Pasir itu kan kayak kerikil. Dicuci bersih bener. Jadi yang ada cuma apa? Ya kerikil-kerikil kecil-kecil tadi. Ya, terus kering. Itu berdebu enggak? Ya enggak. Kan udah dicuci sama ente. Jadi kalau sifatnya itu sekalipun itu disebut dengan nama tanah. Loh, Bib, ini juga tanah, Bib. Ini juga tanah, Bib. Nah, pertanyaannya, berdebukah iya atau tidak?
Ya, ini karena di sawah bibit lumpur kayak tadi itu. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Gimana cara ngambilnya? Oh, keplok itu, berair semua. Ya, kalau lumpur diginiin, kan jadi lempung itu, ya, nggak bisa. Harus ber, ya, tanah harus berdebu. Kalau tidak berdebu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, itu. Nah ini 4 itu merupakan persyaratan tanah. Paham ya? Yaitu suci, tidak najis. 2, suci, mensucikan, artinya belum pernah dipakai. Ya. 3, tidak tercampur. Karena tercampur itu berarti sudah tidak suci mensucikan. Tapi namanya suci. Kalau air itu ibarat suci, ya suci. Kemudian air itu suci mensucikan. Mensucikan artinya air itu ya belum dipakai, belum mustakmal atau belum kecampur seperti teh, gula, ya apa namanya kopi segala macam, bukan. Itu artinya masih benar-benar murni ya. Nah, dan juga ayyakuna khalisan la muqtalitan bi ghairihi walau qalilan, yaitu tidak boleh campur-campur dengan yang lain tanah tersebut. Dan yang keempat harus mempunyai tanah itu harus berdebu. Ini tanah di piring, kita ambil tadi udah diayakin, terus ente ambil gini diginikan. Kira-kira ada debunya nih? Hah? Pasti ada. Ya, tanah di piring yang itu udah pilih, udah dibersihin gitu, ayakin, nggak ada kerikil-kerikil yang gede-gedenya. Terus kemudian ente ambil, udah kering kan? Ente gini, taburin. Kira-kira berdebu nggak? Berdebu, ya. Kalau nggak berdebu, ya jatuh gitu saja kayak pasir gitu, nggak bisa. Ya, seperti yang baru dicuci atau apa seperti pasir dicuci gitu. Nggak ada debunya sama sekali. Nggak bisa dipakai buat ayam. Makanya harus berdebu. Nah ini 4 ini namanya syarat. Buat apa? Syaratnya bukan syarat tayamum. Ini syarat apa? Tanah. Syaratnya tanah yang dipakai buat bertayamum. Ya. Syaratnya tayamum pakai tanah. Jelas kan? Debunya tanah, syaratnya tayamum. Nah, tanahnya yang mau dipakai punya syarat lagi. Namanya ada 4 syarat. Harus suci mensucikan, harus tidak bercampur dengan ya yang lain, harus juga dalam keadaan punya debu. Nah, ini tanah baru dikatakan yang punya 4 syarat ini baru dikatakan tanah layak dipakai untuk bertayamum. Nah, syarat tayamumnya ya ini tanahnya, itu yang layak tadi. Ya. Tuh. Yang kedua, ini syarat tayamumnya, bukan tanah. Tanah udah selesai 4. Syarat tayamumnya. Yang kedua, an yaksidahu ay yaksidat turaba. Harus ya apa? Bermaksud. Nah, bermaksud mengambil debu atau tanah tersebut. Ini tanah di sini tadi ya. Saya ini. Berarti saya apa? Sedang apa? Ngambil. Nah, orang mengambil itu namanya bermaksud. Ngambil. Jelas ya? Harus ada unsur ngambil. Memang ada yang nggak ngambil, Bib? Ada. Contoh, di sini jarang sekali. Tapi kalau di negeri-negeri seperti di Mesir, negeri Arab, negeri ini ya, itu ada namanya angin kencang. Yang sifatnya itu adalah berdebu. Kalau di sini angin puting beliung mungkin, ya. Kalau nggak puting beliung, anginnya nggak debu. Coba sekarang ada angin kencang, mana debunya? Yang sampai, ya, artinya debu itu kelihatan bener tuh.
kelihatan. Kalau sini kan nggak kelihatan. Mau itu apa namanya itu angin doang. Wah, angin kencang ya kan. Ya. Apa tuh saya bilang debu. Nggak ada yang debu itu. Kecuali puting beliung mungkin. Baru itu nanti kelihatan ya. Tapi kalau di negeri-negeri Arab segala macam, bahkan sebagian negara lain juga, kalau itu sudah angin, badai angin gitu, Masya Allah. Ente tahu, di daerah-daerah yang padang pasir, itu ada gunung berpindah-pindah. Lucu kan? Gunung pindah. Kenapa gunung pindah? Gunung pasir. Ngerti? Gunung pasir. Jadi suatu saat ente lihat satu daerah gitu kayak gini, ini udah kayak gunungnya Pak. Ya nggak gede banget sih, gunung. Jadi kalau ibaratnya itu naik, nanjak kan. Nanti bulan yang akan datang nggak ada, rata. Kenapa rata? Ini pindah, ini ke bawah, angin gitu, pindah ke daerah sana lagi. Numpuk nanti di sana. Paham? Numpuk nanti di sana. Nah, itu. Jadi padang pasir itu kadang-kadang kelihatan kayak gunung, kadang-kadang kelihatan kecekong, gini, ya. Kadang naik. Kenapa ini bisa naik? Kenapa ini bisa cekung? Nah, yang naik itu adalah yang dapat kiriman dari angin. Nah, itu kan pasirnya naik. Ke situlah, gitu. Nah, pada saat nanti angin pindah lagi gitu, ini kikis gitu. Dikikis lagi. Jadi ini bisa rata, bisa cekung. Pindah lagi ke tempat yang lain, ya. Nah, ini kalau lagi musim seperti ini, itu kadang-kadang karena kita kan di kota ini ya, waktu di luar di Mesir atau apa, itu kan angin tuh masuk ke dalam kota, masuk. Jadi angin saya ke situ aja nggak bisa lihat ente. Sini nih, ya lebih dari 2 meter, 3 meter lah. Kalau kita kan biara kabut-kabut. Nah, ini bukan kabut, tapi debu. Nggak lihat, nggak lihat. Itu saya keluar, begitu masuk rumah gitu ya, karena tadi di luar udah debu, masuk ke rumah, mukanya ente udah nggak kelihatan. Mau debu semua ini. Baju kita ini debu semua. Jadi kalau keluar kita gini. Rontok kan, muka udah lapin semua. Makanya ente lihatin orang-orang daerah-daerah seperti itu, mereka selain menggunakan kayak mantel, biasanya musim dingin ya, menggunakan mantel, plus lagi mereka tutup muka. Ya. Karena debu itu ke muka. Bener-bener kita, mungkin saya alamin gitu. Pada saat masa-masa Kairo di Mesir gitu ya. Musim-musim apa? Debu. Malam kadang-kadang, siang juga. Dingin, debunya apa? Kenceng gitu ya. Gelap, bener gelap. Kabut, cuma kabutnya bukan kabut asap, tapi kabutnya. Nah, berarti kan ada debu kan? Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi masalah tadi. Kaitannya dengan tayamum itu apa? Ini debu kenceng, ya sudah pasti bahwa debu yang banyak boro-boro ke muka saya, sebadan saya juga semuanya kena. Ya, nah, begitu ke sini saya gini, terus saya niat tayamum, gitu. Ngerti gak? Bolehkah itu? Jawabannya enggak boleh, enggak boleh. Ngerti? Ini debu kan kena kepala muka saya, sebadan saya. Kan berarti ke sini kan? Ah, saya bilang saya niat tayamum, ngerti? Terus saya gosok kepala muka saya. Terus saya gosok gini. Kan udah berdebu semua. Bolehkah itu? Jawabannya tidak boleh. Loh kan udah kena debu. Beda sama wudhu. Ayo, sekarang itu wudhu gimana? Ada gerojokan air mancur kayak atau dari curug apa namanya curug yang ya, tahu ya? Atau dari talang hujan cur gitu. Kan berarti air itu kan ente nggak usah tampung. Ente wudhu kayak gini loh, mukanya nih, tangan tak cuci, terus langsung ini air ke sini nih, ke muka, ente giniin. Oh, tangannya ke gucur kan dari atas, kita nggak tampung nih, nggak tampung, kita gini. Boleh nggak? Hah? Boleh. Mandi, gerojokan, kita tinggal ke bilas-bilas apa, gosok-gosok aja. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau tayamum boleh. Kalau tayamum, debu masuk datang gitu,
Kita disemprot sama debu gitu, terus saya tinggal ngusap aja gitu, gitu nggak boleh, nggak sah. Beda kan sama wudhu, kelihatannya sama tapi beda. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya itu adalah kita mengambil. Ya. Maka di sini syarat kedua, an yaksidahu. Harus bermaksud untuk mengambil itu debu. Jadi bagaimana caranya? Ya begini. Ini kan debu. Kalau ente begini, berarti sedang ente ngapa? Ngambil kan debu yang di udara. Debu kan terbang nih. Ente giniin. Nanti ya, umpama ini debu terbang. Ente giniin. Berarti ente sedang mengapa? Ya ngambil. Sama kalau air hujan, ente gini. Dan ngapain deh? Ngambil. Ya, kalau hujan kayak gini, kalau debu ente beginiin aja. Begitu begini, berarti ente mengambil debu nggak di tangan? Nah, nada itu. Nada itu kan ngambil. Setelah ini, baru ini nih, bisa pemuka. Ini, debunya masuk lagi. Nah, baru. Paham ya? Itu namanya ngambil. Berarti yang sudahu bermaksud ya memindahkan debu yang dari sono ke tangan baru ke muka. Kalau umpama langsung gitu ya nggak bisa, harus dipindah ya. Beda kan sama air kan dengan wudhu tadi. Oke. Kemudian asyartu salis yang ketiga, an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Harus mengusap ya muka dan mengusap kedua tangan ini ya, yaitu dengan menggunakan 2 kali pukulan. Darbah itu maksudnya pukulan itu nempelin gitu. Kan orang bilang kalau gini itu kan bahasa gebrak meja. Nah, itu kan gebrak itu namanya mukul meja ya. Ya, sebetulnya sih ngusuk bukunya nggak apa-apa sih, mau halus-halusan dulu kamu yang apa-apa nempel gitu ya. Itu maksudnya gini. Ini harus dilakukan 2 kali. Ya. Yang sekali bagi angkat buat muka selesai 1. Sekali lagi ambil, angkat lagi. Nah, ini buat ya 2 kali. Itu minimal. Nah, kalau mama ada orang 1 kali begini, terus ambil lagi mau ditambahin lagi buat dirata-ratain, ya terserah dia. Cuma nggak disunahkan aja. Ya. Kan ada orang kadang-kadang udah gini, rasanya kayak debunya udah habis, Bib. Jadinya mau ngambil lagi supaya ngeratain. Sebetulnya kan enggak, cukup begitu. Itu yang penting gini aja, udah. Yang penting kena semua, udah. Ini bukan ngeratain debu kayak orang dilaburin gitu, bukan. Ya, itu doang gitu. Gimana ada orang kan, orang nggak serok katanya kurang mantap. Jadi gini, no. Laki-laki, no. Buat sebelahnya kan ya, buat sebelahnya. Kalau lagi tambah lagi. Ya itu urusan dia. Kalau soal sah saja. Yang kena, yang penting meratakan debu pada mukanya. Yang nggak boleh itu cuma 1 kali dipakainya untuk sini, habis itu langsung ke sini. Nah itu ya boleh. Berarti kan 1 pukul nih, terus ke sini, terus ke sini Pak, kebablasan. Nggak boleh. Yang boleh cuma ini hanya untuk 1 kali muka, 1 pukulan, lagi ini 1, ini selesai. Selesai. Ya. Itu syaratnya. Ya. Harus ya minimal, istilah kata minimal itu 2 kali. Karena standarnya memang 2 kali. Kalau dipakai orang, kalau saya lebih gimana? Ya nggak ada masalah. Kurang nggak boleh, lebih nggak masalah. Paling jatuhnya cuma makruh kayak itu aja, tidak disunahkan kayak ya. Kemudian yang keempat, an yuzilan najasata awalan. Oh, ini yang kadang orang nggak paham. Li anna tayammuma toharatun dha'ifatun. Harus sebelum orang itu melaksanakan tayamum, saya mau tayamum, maka jawabannya sucikan dulu dirimu.
Jelas? Saya tadi kencing, Bib, belum cebok. Cebok dulu. Saya tadi kena najis, bersihin dulu, sucikan dulu. Kalau Anda sudah suci, ya, maka ya mensucikan diri Anda dari segala najis, ya, dimanapun, bukan najis yang di muka di tangan ya, di tubuh Anda. Semua najis yang ada pada diri Anda, di tubuh Anda, wajib disucikan terlebih dahulu. Beda sama wudhu. Jelas? Saya kencing, wudhu ya. Saya kencing, jongkok. Selesai, saya tidak cebok. Dengar ini. Saya kencing, jongkok. Selesai, saya tidak cebok. Jelas nggak? Jadi najis nggak kemaluannya? Oke, jelas ya. Saya wudhu. Sampai selesai. Sah wudhu saya? Sah. Wudhunya saya sah. Ceboknya gimana? Ya ambil air, siramin. Jangan kau sentuh, kalau kau sentuh ya batal. Ya. Atau pakai plastik selongsong gitu, bersihinnya sama plastik. Ini kan bahasa kalau. Walaupun standar normalnya kan enggak mungkin lah, ya cebok dulu. Ya. Kita diumpamakan saya punya najis, kencing ke berake saya tidak cebok, wis. Terus saya wudhu. Sah wudhu saya? Sah. Tapi Beb, itu kan nggak mungkin. Ada contohin yang mungkin. Nah, wis ente. Contoh yang itu jelas terjadi. Sangat mungkin, sangat bisa. Contoh, ente pakai celana atau pakai sarung, oke lah, nggak apa-apa. Terus ente sekarang di perjalanan, dengar, kebelet kencing. Jelas? Nggak ada kamar mandi, nggak ada di pinggir pohon, pinggir jalan. Mau kencing nggak? Kencing kan? Ya kalau enggak gimana? Biasa di mana-mana entah. Ya, turun dari mobil langsung. Apa yang ente mau bersihin? Air enggak ada, enggak bawa. Ya, mau pakai tisu enggak juga, males. Ya udah saya cocok udah selesai, dilepekin lagi masukin ke dalam. Ya, bener enggak? Halo, jujur, itu enggak ente? Kalau terpaksa, betul enggak? Ya betul. Kenapa tidak? Ya, berarti ini masukkan itu kemaluan ke dalam, mau netes kamu nggak netes ke dalam masa bodoh, gitu ya? Nggak selesai kan ya? Berarti cebok nggak? Perjalanan terus, subhanallah sampai di rest area. Setelah 2 jam kemudian atau 3 jam, berhentilah kita semua. Yuk kita sholat, betul kan? Nah, mau sholat, turun ke tempat wudhu, wudhu lupa belum cebok. Betul apa betul? Wudhu. Udah selesai semua wudhunya, ini mah nggak kencing nggak? Udah selesai wudhunya. Ingat, ala. Udah wudhu, selesai ceboknya belum. Gimana nih saya? Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan, apakah bermasalah dengan wudhunya itu? Tidak. Sahkah wudhu itu? Sah-sah saja. Terus gimana sholatnya, Bib? Ya, bukan begitu tanyanya. Ya tinggal ente copot celana dalamnya, ngerti? Tinggal angkat sarungnya, ya, tinggal ambil gayung di kamar mandi. Nah, siram biur. Ya. Istilah kata kita nggak mau pakai megang. Kalau mau pegang terpaksa pakai tisu kayak atau pakai apa yang kiranya plastik, ya, atau plastik apa buat sekedar apa? Bersihin kemaluan itu saja. Itu doang. Kan bisa bersihkan? Bisa, selesai. Wudhunya masih tetap nggak? Masih, karena kita nggak nyentuh kemaluan. Wudhu kita masih sah. Karena apa? Karena syaratnya kita berwudhu tidak harus apa membersihkan najis terlebih dahulu. Walaupun baiknya sunnahnya ya memang bagus ya, repot kalau nggak dibersihin dulu ya. Cebok sekalian udah selesai baru ini. Tapi kan kita perumpamaan
andai kata terjadi seperti itu. Ya, terus wudhu kita batalkah? Itu yang tadi tidak. Selagi ente tidak tersentuh kemaluan, nggak batal wudhunya ente. Tinggal siram doang. Ya, udah selesai. Keluar lagi, sholat. Wudhunya mana? Udah tadi. Ente wudhu baru cebok. Iya. Kenapa? Ceboknya lupa. Wudhunya ya sah. Lah cebok nyentuh kemaluan? Enggak. Saya nggak nyentuh kemaluan. Cuma saya siram-siram. Kan boleh-boleh saja. Jelas ya? Nah ini contohnya. Bisa. Tapi untuk tayamum nggak boleh. Problem ini. Kenapa? Karena tayamum ini statusnya sebetulnya lemah. Tayamum ini kan pengganti. Pengganti kan tidak sekuat daripada ya aslinya. Aslinya orang sholat itu syaratnya itu berwudu, bukan bertayamum, berwudu. Nah, tayamum cuma numpang pengganti. Nah, karena dia pengganti, kekuatannya tayamum itu tidak sekuat wudu. Ya, karena nggak sekuat wudu, makanya si tayamum dikatakan persyaratan tayamum itu harus dalam keadaan diri kita suci. Jadi kalau diri kita nggak suci, Pak, nggak bisa tayamum. Tadi saya kencing, belum cebok, Bib. Terus sekarang saya meriang. Ya. Saya mau tayamum, tapi najis, nggak bisa. Nggak bisa. Suciin dulu. Najis kamu. Paham ya? Ini jadi problem. Problem besar. Untuk siapa? Biasanya untuk orang sakit. Ya. Orang sakit yang tidak bisa ke kamar mandi. Ada nggak itu? Di kasur, nggak boleh ke kamar mandi. Nggak bisa. Bangun, kencing kamar mandi, cebok, nggak bisa, Pak. Cebok, kencing cuma numpang pakai, apa tuh? Ya, habis pot itu. Yo, pakai tisu, Bib. Ya kalau pakai tisu, kalau kita bisa duduk, bisa nisuin. Mau kencingnya aja bleber kemana-mana. Atau pakai tisu juga nggak bisa. Kenapa? Lah kencing bleber-bleber ke bijinya ya kena. Ini ya kan umpama. Kecuali kan orang yang benar-benar kencingnya hati-hati. Itu kan lain lagi itu. Ya. Tapi kalau orang yang umum, nanti sekarang siapa yang sakit itu, ya. Oh, baseballnya asal nyemplung aja udah cur. Selesai diambil, masih ngecer-ngecer ke bijinya ke kantong, ya. Ya jujur aja. Nah, berarti kan najis, walaupun ini ditisuin, ya, ini kalau kena ke sini, ini kan nggak bisa ditisuin. Harus disiram. Najis. Berarti orang itu nggak bisa ditayamum, nggak bisa. Ya. Oh, nggak pakai gitu, Bib. Tapi dia katanya pakai selang. Apalagi selang bubar. Tahu selang? Yang dimasukin, bodoh aja. Berarti dia masih ya nyambung dengan najis terus. Nah, terus bagaimana? Ya nggak bisa ditayamum. Nah ini orang kayak gini, itu namanya faqidu tahurain. Mau wudhu nggak bisa wudhu, ya, karena memang nggak bisa. Mau ngambil air gimana dan nggak bisa. Mau tayamum, nggak bisa tayamum. Kenapa? Kan tinggal debu doang, najis. Tubuhnya ini orang, kemaluan ini orang najis. Nah, orang najis tidak bisa itu dalam istilah ilmu fikih namanya faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua kesucian. Artinya hilang suci dari wudhu nggak bisa, dari tayamum juga nggak bisa. Ya, mau wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Jadi gimana? Ya udah, sholatlah kamu sebisa kamu
Ya, namanya sholatnya hurmatul waqti. Sholat ngormatin waktu. Supaya itu nggak dibilang nggak sholat.